Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Lami. Saya Besa Fanita. Saya Sekat Pasya Setia. Saya Nurul Hidayah. Saya Mustafa Kamal. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang lato-lato dalam fisika. Pertama, bermula dalam hukum Newton. Awal mula lato-lato diciptakan bukan sebagai mainan, melainkan alat belajar di bidang fisika. Dulu namanya Newton's pendulum ball swing. Hukum 1 Newton berbunyi, benda akan selalu mempertahankan keadaannya yang diam atau gerak lurus beraturan. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Hukum Newton ini tampak ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan. Bola plastik itu akan memantul, memukul bola lainnya, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi menjadi salah satu gaya yang ada di sekitar kita. Gaya gravitasi adalah gaya yang tidak terlihat di bumi. Meskipun tidak terlihat, gaya gravitasi memberikan pengaruh terhadap benda. Gaya gravitasi ini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gaya gravitasi adalah benda yang dilempar ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Nah, seperti lato-lato, jika dimainkan akan mantul ke atas dan pastinya akan jatuh ke bawah. 3. Usaha dan energi. Usaha adalah energi yang disalurkan daya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan usaha untuk menggerakkan atau memindahkan benda. Contohnya permainan lato-lato. Permainan lato-lato kita membutuhkan energi atau daya untuk menggerakkan bola. Sedangkan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Permainan lato-lato adalah contoh dari energi kinetik karena energinya bekerja pada sebuah benda yang bergerak. Yang keempat, momentum adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besar sebuah momentum tergantung dari massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat ditulis sebagai P sama dengan mv. Dari rumus tersebut diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan benda. Dengan begitu, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar momentumnya. Sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya bekerja. Hubungan antara momentum dan impuls dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan dengan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda memiliki besar yang sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Dapat ditunjukkan dari lato-lato, yaitu bola 2 plastik lato-lato yang saling bertabrakan. Suatu tabrakan antar 2 kendaraan tersebut ditentukan oleh momentum. 5. Pengaruh panjang tali terhadap periode lato-lato. Dalam lato-lato, kita dapat menghitung dengan rumus periode sama dengan 2pi akar panjang tali dibagi gravitasi. Atau bisa juga kita hitung dengan T besar sama dengan 2pi akar L dibagi G. Lato-lato bisa bergerak secara terus-menerus kalau koefisien tumbukannya mendekati nilai alias terjadi tumbukan lenting sempurna. Artinya, tidak ada energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Hal ini penting agar ketika lato-lato bertumbukan, maka kedua bola bisa seimbang. Ketika seimbang, tumbukan keduanya akan memantul dengan kecepatan yang sama ke arah kanan dan kiri.
Gerak harmonis sederhana dalam lato-lato merupakan gerak bolak-balik lato-lato melalui suatu titik keseimbangan tertentu. Dengan banyaknya getaran lato-lato dalam setiap sekon selalu konstan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Masalah